Kembali lagi di channel Telsa TV. Kali ini kita akan podcast sedikit tentang bullying yang ada di sekolah kita. Dan kita juga di sini memiliki bintang tamu. Karena aku juga nggak mau sendirian. Kita punya bintang tamu, jadi silakan. Halo Mas Donovan. Iya, halo. Terima kasih telah mengundang saya di podcast kali ini. Apakah? Nah, dengar Mas Rido ini juga memiliki banyak pengalaman tentang bullying di sekolahnya ya Mas Rido ya. Ya, semua banyak Mas. Dan Mas Rido di sini juga apakah juga pasti pernah lah mendengar dengan kalimat santai aja cuma bercanda, pernah juga kan Mas ya? Biasanya itu kalimat itu kan juga dilontarkan oleh para pelaku Mas. Nah, saya di sini mau menanyakan lah, gimana cara membedakan mana bullying, mana bercanda itu gimana Mas? Sebagai Mas Rido kan juga udah kayak lumayan gimana ya? Kalau biasanya tuh perbedaan di situ tuh ada di perbedaan terletak pada dampaknya. Candaan itu membuat semua pihak tertawa, nyaman biasanya. Tapi kalau sudah membuat ke pihak yang dibully itu tidak nyaman, menjadi kayak kurang nyaman lah itu biasanya masuknya ke bullying. Kalau dengan membedakannya seperti itu Mas ya. Kalau bullying kan menurut saya kan juga nggak cuma ada satu dua lah, bukan hanya verbal, bukan hanya apa. Mas Ibnu mengetahui nggak mata-mata bullying yang ada di Indonesia lah, atau di sekolah kita. Kalau dengan dampaknya verbal itu kan Mas ya, pasti kan di dunia ini tuh perbullying itu nggak hanya satu dua mata, pasti kan banyak kan Mas ya. Banyak bully itu banyak jenisnya itu. Kalau boleh tahu kan dengan pengalamannya Mas Rido, sepengetahuannya Mas Rido, bullying itu ada bullying kayak gimana aja sih Mas? Kalau pertama ya, bullying itu ada yang namanya bullying verbal. Biasanya bullying verbal itu kayak ejekan, nyebut nama orang tua ataupun julukan yang tidak pantas lah. Berarti lewat ini Mas ya, lewat omongan. Ya benar. Ya Mas ya. Ya benar. Lalu Mas? Kalau ada juga yang namanya bullying fisik. Kalau bullying fisik tuh biasanya tuh kayak dorong-dorongan, terus jotos-jotosan dan lainnya, itu termasuknya fisik gitu. Dan ada juga yang namanya bullying sosial. Apa itu Mas? Misalnya kalau bullying sosial itu gimana ya? Kayak mengucilkan lah, kayak membeda-bedakan teman. Berarti ini Mas, dalam kelompok, misalnya kita berkelompok. Ya. Ada satu orang kita musuhi gitu Mas. Ya, enggak diajak main lah, kayak beda-bedakan gitu Mas. Ya benar. Ada juga cyberbullying. Itu biasanya terjadi di media sosial seperti grup, terus Instagram atau TikTok. Itu berarti kebanyakan kira-kira yang menjadi korban tuh mungkin selebriti itu bisa menjadi korban, juga bisa menjadi pelaku dalam bullying secara tidak langsung Mas ya? Bisa juga itu jadi. Kalau dengan pengalaman Mas Rido di sekolah dengan macam-macam bullying di situ, di sekolah Mas Rido nih kebanyakan tuh bullyingnya kayak gimana Mas kalau boleh tahu? Bullying yang mengganggu seperti menyuruh yang tidak pantas, terus kayak membeda-bedakan, itu sering terjadi kalau di sini. Kalau dari berarti itu kan murid juga ya kan masih yang merasakan. Ya. Kalau murid merasakan kan dampaknya juga pasti dampaknya sangat panjang Mas. Apalagi kalau misalnya nih murid ini itu kan kita kan sekolah juga ada bertahun-tahun lah. Ya benar. Mungkin kalau misalnya ada murid yang udah dari SMP kan 3 tahun ya Mas ya? 3 tahun. Itu 3 tahun
terkena bullying terus masuk SMK SMA sederajat dan kena bullying itu kan pasti panjang tuh mas, dampaknya tuh bisa kayak mungkin sampai dia kuliah kerja sampai berkeluarga pun masih memiliki rasa trauma kan mas ya. Apakah solusi-solusi yang harus apa namanya ya, yang solusi yang harus selalu menjadi cara lah untuk kita tuh kalau udah jadi korban bully tuh kayak ya udah gimana ya mas ya, Ya, menyangkalnya lah mas, menyangkalnya. ya kalau sih untuk menyangkalnya tuh kayak kalau kita ngomong atau bercanda sama orang lain tuh jangan sampai menyinggung lah perasaan orang lain. Terus gimana ya, kalau lawan bicara yang diajak bercanda kayak tidak nyaman atau kurang menerima perkataan dari kita, itu harusnya kita sudah berhenti saja, tidak usah menerusin omongan yang kurang mengenakan bagi korbannya. Tapi sepengalaman saya mas ya, saya nih saya punya pengalaman tuh waktu SMP mas, ada cewek nih mas, ceweknya sendiri terus, saya kelas 9 itu waktu itu, kelas 9 tuh kelasnya solid tuh mas, cowoknya nggak ada circle-circlean, ceweknya juga nggak ada circle-circlean, tapi ada satu cewek ini menyendiri terus mas. Itu kayak ya bukan, kalau menurut saya itu bukan kayak jadi korban bully, tapi ceweknya ini tuh nggak bisa bergaul gitu loh mas. Ya, nolep lah. Iya, nolep ya. mainnya tuh Genshin Impact mas. Kalau dengan pengalaman itu, saya itu ya mas ya, dengan cewek yang menyendiri, diajak omong tuh kayak gimana ya mas, selalu nggak nyambung, terus diajak kelompok gimana aja. Nah kalau saya takutnya nih mas, kalau saya ngajak bicara cewek itu, mungkin apakah itu bisa melukai mas, kayak apa dia merasa bakal terancam diajak ngobrol gitu, mungkin bisa terjadi nggak mas kalau misalnya orang itu sering jadi pendiam gitu mas. Mungkin kalau pertanyaannya Mas Denovan agak ke apa ya namanya, tidak apa itu bisa itu. Tapi kalau cuma tanya-tanya soal tugas kerja kelompok gitu mungkin masih aman lah. Cuma kan kalau orang nolak kan biasanya susah itu omong-omongannya, jadi biasanya kita harus menyesuaikan lah sama mereka. Jadi kalau mungkin yang bisa tangkap ya mas ya, dari untuk pendiam tuh sebenarnya bisa jadi korban dan bisa gimana ya, bisa juga menjadi pelaku mas kalau menurut saya. Karena pendiam mungkin kalau mungkin diajak ngobrol temannya, ada temannya nih pendiam itu biasanya gampang terpengaruh biasanya. Iya mas, kayak yaudah nih pendiam nih, saya ngajak omong, saya cuma ngajak omong ya biar setidaknya omong-omongan lah mas, bisa komunikasi gitu kan. Tapi kayak merasa dia kayak malah terbully, jadinya kayak playing victim, laporin ke guru, padahal kita tuh juga nggak ngebully gitu loh mas. Kan bisa jadi kayak gimana ya, susah mau diajak bergaul pun susah. Ya iya benar itu. Jadi kak korban itu juga sulit sih mas. Tapi ya gimana lagi, orang ini beda-beda ya mas ya. Iya. Kalau kata teman saya tuh mungkin dewi-dewi mas. Nah untuk solusi cara agar menghindari mas, tadi kan mas saya kan sudah memberikan solusi bagi pelaku lah agar tersadarkan oh ini tuh bullying gitu loh. Mungkin solusi untuk para korban yang sekiranya merasa terbully atau menerima bullying lah, ya harus lebih kuat aja lah biar bisa melawan atau berani berbicara, berani mencari teman agar tidak mudah terkena bully atau dipencilkan lah sama teman-temannya. Berarti seharusnya mas ya, kalau korban itu berarti setidaknya berani melawan. Kalau tidak berani melawan kan mereka juga sebenarnya ngobrol ke apa namanya, ke BK ya ke BK, ke wali kelas itu kan, ke teman terdekat mungkin, ataupun orang tua mas. Orang tua itu juga penting mas. Saudara juga bisa itu ya. Saudara biasanya yang lebih dekat. Karena untuk korban bullying itu
harus memiliki gimana ya, sosok teman sahabat. Mungkin itu adalah tugasnya orang tua lah. Itu emang harus tugasnya orang tua mas. Karena mungkin kalau tidak, kalau kebulinya ini di sekolah ya mas, kan kebanyakan orang yang terkena bully kan masih tidak berani melapor. Apalagi benar. dulu kan mendapatkan ancaman dari pelaku kan. Setidaknya korban itu harus berani bercerita ke orang tua atau yang orang-orang di rumah lah mas. Iya benar, karena korban itu juga berhak merasakan aman di sekolah tanpa gangguan dari orang lain. Ya itu harus sih, harus wajib itu harus kayak keamanan dari sekolah mas. Dan Benar, itu untuk benar. para pelaku nih mas ya, harusnya nih gimana ya, seharusnya sudah sadar lah kalau lawan bicaranya sudah tidak nyaman, sudah kayak menunjukkan gerak-gerik yang tidak nyaman, kita tuh jangan kayak menambah-nambahi, memanas-manasi. Apalagi kalau saya pernah melihat nih mas ya, pernah melihat teman saya memiliki teman nih mas, Ya. ini agak tengah, kayak tengah itu bukan kayak pelongap-pelongap gitu mas, terus agak di inilah di bedo-bedo itu loh mas sama teman-temannya. Si korban ini mak menunjukkan, menandakan kecengahannya mas dengan kayak melawan tapi dengan cara yang tengah gitu loh mas. Iya, iya. Ada temanku juga ada seperti Kan itu. mas Nah, kan banyak kayak gitu iya, ya. iya benar, Ini benar. memancing para pelaku mas. Nah, benar, benar. Dari situ harusnya para pelaku harusnya belajar lah. Setengah-setengahnya orang itu juga pasti punya hati mas ya. Iya, benar. Apalagi udah 2026 kan mas. Kalau kata-kata di TikTok itu banyak 2026 tuh udah pola mikir mas ya. New Year, New Me gitu mas. Benar, benar. Oke lah mas ya. Berarti untuk kesimpulannya di sini tuh kita sebagai dengan ini tuh kita berharap dengan adanya podcast ini kita tuh bisa membantu para korban dan menyadarkan para pelaku lah mas ya. Ya, benar. Karena kasihan mas untuk para korban di jauh di luar sana mas ya. Untuk para korban pun kalau terkena bullying itu pasti gimana ya, sulit lah untuk melawan. Jadi ya kita menyadarkan para pelaku juga, setidaknya mereka ini sadar lah. Oke mas, Oke. oke kita tutup saja podcast hari ini ya. Oke, Terima kasih, Mas. iya terima kasih mas. Mungkin saya tidak. So tired.